Cara memandikan mayat yang pertama adalah mayat dibawa ke tempat pemandian dan tubuhnya ditutup dengan kain tipis. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang agak tinggi seperti dipan dan diberi penyangga untuk menyangga kepala agar tidak miring. Yang ketiga, perut mayat diurut menggunakan tangan kiri secara pelan-pelan dan berulang-ulang agar kotoran yang ada di dalam perut dapat keluar. Setelah itu, mayat disiram dengan air yang banyak. Yang keempat, mayat ditidurkan dengan posisi terlentang, kemudian dimiringkan ke kiri lalu ke kanan untuk dibersihkan kedua alat kemaluannya, serta daerah sekitarnya dengan tangan kiri yang dibungkus dengan kain. Dan saat membersihkan aurat, harus menggunakan penghalang seperti sarung tangan atau kain, karena aurat itu haram dilihat dan haram disentuh secara langsung tanpa penghalang. Setelah itu, segera disiram dengan air yang banyak. Yang kelima yaitu mengambil kain lain yang dibasahi untuk membersihkan gigi dan lubang hidung dengan jari telunjuk tangan kiri, serta membersihkan kotoran yang ada pada kuku, telinga, dan mata. Yang keenam adalah mewudukan dengan niat nawaitu wudu'a masnunan li hadhihi mayyitati lillahi ta'ala. Mewudukan mayat persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun dan syaratnya. Dan diusahakan mulut mayat tidak terbuka agar air tidak masuk ke dalam. Yang ketujuh yaitu mengguyur kepala mayat serta jenggot dengan air yang dicampur daun bidaran atau sampo. Yang kedelapan yaitu menyisir rambut dan jenggot dengan pelan-pelan. Apabila ada rambut yang rontok, maka sunnah diletakkan di kain kafan dan dikuburkan bersama mayat. Yang kesembilan yaitu mengguyurkan air yang telah dicampur daun bidaran atau sabun ke anggota badan depan mayat sebelah kanan, mulai leher sampai kaki, serta menggosok-gosok tubuh mayat dengan pelan-pelan. Kemudian dilanjutkan bagian tubuh sebelah kiri. Dan yang ke-10 yaitu mayat dimiringkan ke kiri, lalu mengguyurkan air pada bagian belakang sebelah kanan, mulai tengkuk sampai ujung kaki. Selanjutnya dimiringkan ke kanan, kemudian mengguyurkan air pada bagian sebelah kiri mayit, mulai tengkuk sampai ujung kaki. Yang ke-11 yaitu mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni, tidak dicampur daun bidaran atau sabun sebanyak 2 kali. Basuhan ini untuk membilas sisa-sisa daun bidaran atau sabun. Dan yang terakhir yaitu mengguyur seluruh tubuh mayat dengan air yang dicampur sedikit kapur barus yang tidak sampai merubah kemutlakan air sebanyak 3 kali. Dengan niat yaitu
nawaitu ghusla an hadihi mayyitati lillahi ta'ala. Sebelum mayat selesai dimandikan, hal yang harus segera dipersiapkan adalah kapas, wewangian, kapur barus, dan kain kafan. Untuk mayat perempuan, disiapkan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 2 lembar kain lebar, baju kurung, kerudung, dan sarung. Tata cara mengkafani yang pertama yaitu letakkan 3 tali dengan posisi tali yang paling panjang berada di bagian dada. Lalu, letakkan lembaran-lembaran kain lebar, baju kurung, kerudung, dan yang terakhir sarung. Selanjutnya, berikan wewangian dan kapur barus yang sudah dihancurkan pada kain kafan tersebut. Lalu, letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian di atas kain kafan dengan posisi terlentang dan posisi tangan disedekapkan. Lalu, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota-anggota tubuh yang berlubang seperti kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga dan mulut, dan juga letakkan kapas pada kening mayat, kedua telapak tangan, di antara kedua pergelangan tangan, kedua lutut, dan di antara jari-jari tangan, dan di antara jari-jari kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Kemudian, kain kafan dilipatkan dengan urutan yang pertama melipatkan kain sisi kiri menuju ke kanan, kemudian melipatkan kain sisi kanan menuju ke kiri. Untuk melipatkan lapis kedua dan selanjutnya caranya sama dengan yang tadi. Langkah ini dilakukan setelah pemakaian baju kurung, kerudung, dan sarung, dan diusahakan kain pocong kepala lebih panjang.
Setelah semua kain kafan telah dilipatkan, kemudian ujung masing-masing kain kafan yang ada di kepala dan kaki disatukan, lalu ditarik agar rapat. Setelah itu, mayat diikat pada bagian atas, tengah, dan kaki dengan ikat simpul atau bisa disebut juga tali wangsul, dan posisi ikatan berada di bagian kiri mayit. Kalau sudah rapi, jenazah siap untuk disolatkan. تصوري على هذه ميتة أربع تقديرات فرض كفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Liang kubur ukurannya adalah sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter dan lebarnya lebih 1 meter. Sedangkan dalam liang kubur tingginya setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta atau lebih dari 60 cm. Kemudian jenazah dikeluarkan lalu diangkat dengan posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Kemudian jenazah diletakkan pada dasar makam dengan posisi menghadap ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Tali-tali terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas agar wajah jenazah terbuka. Kemudian pipi jenazah ditempelkan pada tanah. Dan setelah itu, salah satu di antara pengiring membaca azan dan iqomah di dalam kubur. Kemudian di atas mayit ditutup dengan papan, dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata atau tanah. Kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah sampai kira-kira setinggi 1 jengkal dari tanah. Lalu disunahkan memasang 2 nisan, satu lurus di atas kepala dan yang satunya lurus di atas kaki.
Dan disunahkan menabur bunga, memberi minyak wangi, dan meletakkan kerikil serta memercikkan air di atas makam. Selanjutnya, salah satu wakil dari pihak keluarga atau orang yang ahli ibadah mentalkikan mayit. Selesai petalkinan, pihak keluarga dan para petakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal dulu sebentar untuk mendoakan mayit agar dipermudah oleh Allah.